Untung ada Pak Dahlan yang mondar-mandir ke universitas untuk menanyakan hasil riset. Dia datang untuk menanyakan hasil riset. Ada yang datang berkali-kali ke sekolah menanyakan nama-nama ikan. Itu beda banget tuh. Waduh, ini pertanyaannya gede banget. Kita kasih ngobrol-ngobrol tadi malam. Berat. Dengan Bang Oyo. Pertanyaan yang, wow, Pucita. Coba saya coba olah ya. Kalau kita jawab secara singkat, kenapa kita tidak bisa itu? Padahal seluruh proses digitalisasi, segala macam informasi tersedia itu. Kan kita tahu bahwa 3 klaster penelitian besar dunia itu bahkan sudah rampung. Ada klaster soal human genome, DNA yang dari tahun 2000 udah selesai, tinggal derivatnya diperlihatkan. Ada klaster tentang big data juga ongoing, sehingga orang dengan mudah untuk memproyeksikan masa depan berdasarkan pengetahuan DNA digabung dengan social habits yang bisa dibaca melalui big data. Lalu kita minta bantuan artificial intelligence untuk mengefisienkan temuan-temuan kita. Secara normatif tersedia paket itu. Persoalannya, kenapa paket itu tidak bisa dioperasionalkan ke Indonesia itu? Sehingga justru terjadi brain drain. Puspita pergi ke Switzerland, Indra pergi ke Jerman, dan Pak Dahlan pergi ke IAE gitu. Jadi ini sebetulnya masalah utama kita adalah memecahkan kebingungan kita. Kita bisa akses di dalam hitungan nanosecond seluruh big data, seluruh human genome, mengundang ahli artificial intelligence untuk mengefisienkan itu. Tetapi sekali lagi, kalau sinyal dari negara itu hanya berhenti pada BRIN dengan tema nasionalisme, maka berhenti seluruh riset akademis. Karena mendengar BRIN setelah dibentuk ada semacam kegiatan inovasi itu untuk menghasilkan curiosity tadi. Enggak ada. Karena lembaga riset ini adalah lembaga yang di backup lebih kuat oleh ideologi ketimbang metodologi itu. Ketuanya Ibu Megawati, ketua BRIN. Mestinya Puspita, ketua BRIN. Jadi sebetulnya dari segi desain institusi, kita nggak mungkin duel dengan pusat-pusat riset dunia itu. Apalagi kalau kita mau hitung misalnya di dalam jangka waktu berapa lama kita bisa breakdown dengan isu-isu ini. Untung ada Pak Dahlan yang mondar-mandir ke universitas untuk menanyakan hasil riset. Dia datang untuk menanyakan hasil riset. Ada yang datang berkali-kali ke sekolah menanyakan nama-nama ikan. Itu beda banget tuh. Mental untuk inovasi kan terlihat dari situ tuh. Kalau pemimpin punya mental inovasi, dia akan dorong orang untuk mengerti bahwa ada jejak peradaban yang sekedar bisa kita baca melalui benang-benang berwarna itu tadi, yang kemudian diriset oleh Puspita. Kan itu jejak kita kan. Yang sebetulnya juga menimbulkan kegairahan untuk mengucapkan local wisdom berdasarkan hasil riset yang telah dipakemkan oleh Puspita. Berupaya untuk memahami apakah ada sejenis etos di dalam masyarakat kita sebelum Indonesia merdeka yang sama dengan masyarakat Jerman yang selalu ingin berpikir totalitas kan. Filsafat Jerman selalu unity of reason, upaya untuk capai semacam grand unified theory dalam segala soal, atau the theory of everything gitu. Kan itu ada di Igaligo misalnya, yang harusnya kita kuras supaya etosnya yang keluar. Bukan mistiknya yang keluar, tapi etosnya, itu yang nggak ada. Nah, kita lihat misalnya bahwa soal digital ini, tadi saya baru baca berita bahwa Ibu Puan Maharani
memanfaatkan digital untuk menghitung elektabilitasnya. Sehingga ditemukan bahwa timnya bilang, Mbak Puan, elektabilitas digitalnya lebih tinggi daripada elektabilitas konvensionalnya. Jadi Anda bayangkan, algoritma digital hanya dipakai untuk mengukur elektabilitas orang. Hal yang capek-capek Alan Turing bikin semacam sistem berpikir hanya dipakai untuk memanfaatkan popularitas seseorang tuh. Jadi kita lihat bagaimana manusia Indonesia itu addicted, apa namanya? Apa tuh addiction? Apa namanya? Ya adiksi apa adiksi ya? Tergantung gitu. Kecanduan. Kita kecanduan internet. Dalam riset dunia, Indonesia yang paling kecanduan internet. Kita internet addiction without intellectual condition. Itu poinnya. Jadi kecanduan internet, tapi tidak ada kondisi-kondisi intelektual untuk memanfaatkan internet. Jadi keadaan kita justru semacam paradoks. Ada penemuan teknologi, tetapi kita tidak mampu untuk mengintelektualisir penemuan itu untuk memproyeksikan Indonesia ke depan. Ini bahayanya. Jadi tadi betul bahwa Puspita menerangkan apa tadinya lead with colors itu. Ini mesti hati-hati juga nih kalau kita bilang lead with colors, oke, kita ingin promosikan Indonesia dan mencari potensi dengan memamerkan warna-warni batik, warna-warni batik. Lain kalau kita bilang lead by colors, itu artinya kita dituntun oleh warna-warna partai. Nah, itu yang nggak boleh tuh, dalam inovasi itu. Jadi beda antara lead with colors dan lead by colors. Jadi supaya ada semacam batas bahwa jangan sampai nanti lead with colors masuk pada pemerintah, terus pemerintah bilang, oke, kita bikin kampanye lead with colors sesuai penelitian Puspita. Lalu yang keluar di situ, colorsnya cuma merah dan kuning gitu.